Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, kami bersyukur, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala hormat kemuliaan selalu kepada surga Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami senantiasa bersyukur di setiap rancangan Tuhan yang terindah untuk kami, dan kami selalu merindukan tuntunan-tuntunan untuk kami boleh menjalankan kehidupan untuk menjadi saksi di bumi ini. Tuhan, kami perlu penekanan, kami juga perlu koreksi, dan kami juga perlu untuk penerang kami jadi kebenaran firman-Mu untuk menjadikan kekuatan untuk kami. Karena melalui firman Tuhanlah kami boleh ada dan kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami lewat kebenaran firman, dan pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pengurapan-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi penerjemah isi hati Tuhan untuk kami jemaat Tuhan di tengah-tengah. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak dan Saudara. Kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita senang dengan kesetiaan Ibu Bapak di dalam beribadah kepada Tuhan, dan percaya dan yakinlah dalam ibadah selalu mengandung janji Tuhan. Ya, latihan berbeda terbatas, tapi latihan ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk masa ini dan juga untuk yang akan datang. Dan puji Tuhan, saudara semuanya adalah pribadi-pribadi yang telah dipilih oleh Tuhan untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dari Yesus Kristus, dan saudara adalah orang-orang yang berharga di mana Tuhan. Dan sebentar akan firman Tuhan akan disampaikan kepada hambanya, yaitu Bapak Pendeta Yudhilo yang akan berbicara. Kalau HP-nya bisa kembali di silent atau di pesawat supaya tidak mengganggu, kita belajar kepada firman Tuhan. Saya bersepakat Pak Ibu. Pagi Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Coba lihat kiri kanan saudara dalam ini saudara ya. Senang sekali ketemu kamu hari ini. Ya, pernah disapa nggak kiri kanan saudara? Atau kita hanya sekedar hadir, kita pernah menyapa salah sini ya. Terima kasih Pak Hansen, bisa kesempatan hari ini menjadi berkat. Ini kali kedua ya saudara ya, saya ketemu dengan saudara. Ya, semua sehat, puji Tuhan. Setelah hari ini kita belajar satu tema yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan saudara. Saya beri judul Fruit of the Holy Spirit, ya, tentang buah roh saudara. Mungkin topik ini adalah topik yang sering kali kita dengar, ya, mungkin juga sudah akrab di telinga kita saudara. Tapi izinkan saya menjelaskan kepada saudara bahwa kapan sebenarnya seseorang itu menerima Roh Kudus. Ya, bukan ketika Anda berbicara dalam bahasa lidah, tetapi ketika saudara menerima Yesus, maka Roh Kudus berdiam di dalam diri seseorang. Ya, jadi sebenarnya saudara, karena Alkitab berkata bahwa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Jadi siapapun yang percaya kepada Yesus, maka di dalam dirinya, di dalam hatinya, Roh Kudus itu berdiam. Nah, kalau dia berdiam, saudara, berarti kita bisa menghasilkan buah roh. Karena yang berbuah itu bukan kita, tetapi Roh Kudus. Benar ya, saudara ya? Jadi jangan pernah kita berkata, oh saya bisa sabar karena kekuatan saya. Enggak bisa, saudara. Saya bisa bermurah hati, berbelas kasihan kepada orang, karena memang saya orang baik. Tidak ada orang yang baik, hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, makanya saudara di dalam Anda lihat di dalam Galatia pasal yang 5, saudara, coba kita lihat sama-sama. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, saudara. Jadi buah itu dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam diri orang percaya, saudara. Dan buah Roh ini bukan banyak, tetapi tunggal. Ya, hanya satu buah Roh, tetapi punya 9 kualitas. Ya, jadi tidak ada, saudara, orang berkata bahwa oh Pak, saya ini hanya punya kesabaran Pak, tetapi kasih itu belum punya. Atau Anda berkata, saya kalau dari 9 kualitas ini mungkin saya hanya punya 5 Pak, tetapi kadang-kadang saya tidak bisa menguasai diri saya. Karena di dalam hidup kita, saudara, Roh Kudus tidak datang dengan membawa sebagian dari buahnya. Karena dia adalah pribadi. Di dalam pribadi Roh Kudus ini ada 9 kualitas. Jadi tidak ada namanya musim kasih. Tidak ada namanya si A punya 3, terus si B punya 4, si C punya 1, si D punya 9. Tidak ada. Semua kita punya 9. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi Roh Kudus yang ada di dalam kita, di dalam Roh Kudus ada 9 kualitas yang tidak bisa dipisahkan. Benar ya, saudara ya? Dan itu, saudara, karena ada di dalam hidup kita, maka disinilah yang muncul masalah, saudara. Pak, kenapa saya nggak bisa menguasai diri saya, Pak? Bukan karena Roh Kudusnya tidak berbuah, tetapi ada masalah lain. Karena ketika Roh Kudus mengambil tempat di dalam hati kita, saudara, maka masalah baru mulai muncul. Apa masalah itu, saudara? Masalahnya adalah di dalam setiap orang, saudara, ada namanya tuan rumah yang lama. Ini masalahnya, saudara. Ketika Roh Kudus diam dalam diri seseorang, maka Roh Kudus ada di dalam sebuah rumah lama, di mana di dalamnya ada tuan yang lama. Selama tuan ini tidak turun tahta, maka hidup manusia tidak pernah berubah. Selama tuan yang lama ini tidak pernah ditaklukkan, maka hidup seseorang sekalipun dia percaya kepada Tuhan tidak akan pernah bisa memanifestasikan buah-buah rohnya. Nah, siapa tuan rumah lama ini, saudara? Coba Anda perhatikan sama-sama, saudara. Ya, yuk kita baca bareng ya. Bisa baca tulisannya? Kalau tidak, Anda bisa lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Yuk sama-sama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan apa? Dan sebagainya. Inilah tuan rumah yang lama yang bertahta di hati kita. Dan inilah yang menjadi karakter kita, saudaraku. Dan inilah karakter kekanak-kanakan kita. Inilah karakter kedagingan kita. Inilah sifat keduniawian kita. Dan Anda bisa bayangkan, saudara, ketika ada satu bagian lagi, ketika ada keinginan lain di dalam hidup kita, di mana dia hadir, yang bertentangan dengan kedagingan kita, saudara, maka apa yang terjadi? Dalam satu hati ada 2 tuan, dalam satu rumah ada 2 penguasa. Apa yang terjadi, saudara? Menurut saudara, apa yang terjadi? Peperangan, perebutan, saudara. Benar nggak? Antara keinginan roh dan keinginan daging itu akan saling tarik menarik. Dan inilah yang Paulus gambarkan kepada kita ketika dia berkata begini, saudara. Sebab apa, saudara? Dikatakan apa? Di dalam batinku aku suka hukum Allah. Siapa itu, saudara? Tuan rumah baru. Aku suka hukum Allah. Aku suka berdoa. Aku suka menyembah. Aku suka berbuat baik. Aku suka bermurah hati. Aku suka menguasai diri. Aku suka mengasihi. Aku suka menyembah Allah. Ya, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang. Siapa ini, saudara? Tuan rumah lama kita. Ya, melawan hukum akal budiku yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku.
Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini, saudara? Jadi sebenarnya sederhana, saudara. Kapan seseorang berubah? Ketika sang penguasa lama berhasil dijatuhkan. Selama saudara tetap mengambil sikap, mengambil keputusan, Tuhan, aku tidak mau Tuhan, ego ini diganggu, harga diriku ini diganggu Tuhan. Maka selama itu juga bagian manifestasi buah roh itu tidak pernah bisa dimanifestasikan dalam hidup kita. Bukan karena Roh Kudusnya tidak ada di dalam kita, bukan karena buahnya tidak ada di dalam kita, atau bukan karena buahnya belum matang, bukan. Tetapi karena ada bagian kedagingan yang tidak bisa ditaklukkan dan kita tidak pernah menyerahkan itu, saudara. Ketika itu duduk dan nongkrong di takhta hidup saudara, maka sekalipun kita percaya sama Tuhan, saudara, tetapi tidak akan pernah kita menghasilkan karakter seperti Kristus. Karena Paulus berkata, aku sendiri masih berjuang. Di dalam batinku aku suka hukum Allah. Di dalam batinku ada keinginan dari Roh Tuhan untuk supaya saya bisa mengalami Tuhan, perjumpaan, mengalami perubahan. Tapi dari anggota-anggota tubuh ada hukum dosa yang terus berjuang. Inilah yang disebut sebagai proses kedewasaan, saudara. Jadi orang yang percaya sama Tuhan itu, saudara, Anda jangan pikir ketika dibaptis dia langsung berubah. Enggak. Ketika dia dibaptis, maka Anda sedang mengizinkan tuan rumah baru ada dan tinggal dalam hidup saudara. Tetapi seiring waktu, saudara, Anda butuh proses untuk mengalahkan satu demi satu kubu-kubu pertahanan, mengalahkan satu demi satu orang-orang kuat yang selama ini, saudara, sudah diam duduk di dalam takhta hati kita. Itulah proses kedewasaan. Makanya kenapa berbeda? Duduk berdampingan dengan khotbah yang sama, dibaptis bareng-bareng, ya, bahkan mukanya juga mirip, saudara. Ya, dibaptis oleh pendeta yang sama, karakter mereka berbeda. Karena ada satu orang yang rela hati untuk melepaskan kedagingannya, ada satu orang yang tetap mempertahankan kedagingannya. Kenapa, saudara? Karena satunya terluka, satunya tidak, satunya mau sembuh, satunya tetap bertahan dalam kebenciannya kepada orang lain. Semua tergantung kita. Ya, saudara boleh paham ya, saudara ya. Dan proses berbuah ini, saudara, itu tidak gampang. Nah, hari ini, saudara, saya akan menjelaskan kepada saudara ada dua cara bagaimana proses kedewasaan ini berlanjut, saudara. Bagaimana kedagingan ini bisa diturunkan dari tahta hati kita. Itu melewati dua proses. Yang pertama, saudara, adalah proses dari dalam lewat firman Tuhan. Yang kedua adalah lewat proses dari luar lewat kesukaan. Dua hal ini tidak pernah bisa dilepaskan, saudara. Coba Anda lihat sama-sama. Kita mulai dari yang pertama. Bagaimana kita diproses? Bagaimana Tuhan memproses hati kita dari dalam, saudara, supaya Roh Kudus itu bisa mengambil tahta, mengambil tempat di dalam hati kita dan menurunkan yang namanya raja kedagingan kita, saudara. Ya, yang pertama adalah lewat firman Tuhan. Coba kita baca sama-sama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25, saudara. Anda perhatikan baik-baik. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi apa, saudara? Yuk sama-sama, tetapi apa? Sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh apa? Perbuatannya. Jadi dikatakan, saudara, bahwa kalau Anda meneliti hukum yang sempurna, Anda meneliti firman Tuhan, ya, kemudian apa? Bertekun di dalamnya. Kata bertekun, saudara, bukan hanya dengar, tetapi kita menjadi pelaku, kita menghidupi firman Tuhan. Maka, saudara, itu akan mengubah kehidupan kita, memerdekakan kita, saudara. Jadi, saudara, banyak orang tidak berubah karakternya bukan karena mereka itu tidak percaya sama Tuhan, bukan.
Bukan karena mereka itu tidak dengar firman, bukan. Bukan juga karena mereka itu tidak ngerti firman, bukan. Tapi banyak orang tidak berubah karena mereka tidak pernah tekun melakukan firman. Saudara begini saudara, Anda tidak bisa diubah dengan teori. Anda tidak bisa diubah hanya sekedar tahu. Tapi saudara hanya bisa diubah lewat pengalaman. Kalau hari ini saudara kita coba, anggaplah semua kita ini tidak pandai renang. Dan kemudian saudara kita buat seminar renang, les renang, dan kita adakan selama 3 bulan. Ya, saya tampilkan video-video, saya beritahu caranya dan gayanya untuk kita bisa ngambil nafas. Mau gaya kupu-kupu kek, yang mau gaya awal kayak saudara, yang mau gaya nada apa aja saudara. Saya mau nanya sama saudara, selesai kita kelas 3 bulan, Anda tahu benar? Tahu benar? Nggak bakal tahu. Tahu teorinya. Begitu dicampur ke air, lupa semua saudara. Gimana cara berenang yang paling baik adalah beritahu dia dan cemplungkan dia. Ketika di dalam air, dia mengalami kedalamannya, dia merasakan bagaimana gelombang itu masuk di dalam hati, dalam hidup dia, menerpa badannya saudara. Disitulah dia mulai berlatih. Seperti itu. Kenapa orang tidak berubah? Karena kita nggak pernah sebenarnya untuk melakukan firman Tuhan. Kita hanya dengan teori. Saya pernah nanya sama saudara, kalau Anda sakit, Anda ke dokter. Ya, yang nyembuhin saudara, dokternya apa obatnya? Obat. Saya menanya sekali lagi, saudara. Orang ragu Anda jawab. Kalau Anda sakit, Anda ke dokter. Yang nyembuhin saudara itu dokternya apa obatnya? Yakin kan? Ya. Ada yang bilang dokternya? Gak ada. Kalau ada yang bilang, dokternya Pak nyembuhin saya Pak, berarti Anda kangen sama dokter. Ya, Anda bukan sakit sebenarnya, Anda kangen sama dokter. Benar ya saudara? Jadi kalau ada orang ke dokter dan dia bilang, dok saya sakit dok ini, oh bapak sakit ini, didiagnosa, di labnya semua, oh bapak ibu sakit ini resepnya, tak selesai. Anda pulang, Anda tidak bakal sembuh. Sampai saudara nebus obatnya dan ikuti aturan pakainya, benar nggak saudara? Yang nyembuhin saudara, hidup saudara yang mengubah saudara, pengkhotbahnya, pendetanya, firman Tuhannya, atau pengalaman Anda menghidupi firman? Pengalaman kita menghidupi firman yang mengubah kita. Makanya banyak orang saudara yang minggu ke gereja hanya minta resep. Banyak orang ke gereja hanya suka dengar khotbahnya, hanya suka waduh khotbahnya hari ini bagus sekali, menyadarkan saya. Kapan berapa lama sadarnya itu sudah? Ya sampai malam lah saudara. Besok pagi pulang lagi. Minggu depan butuh lagi siraman firman yang enak, yang empuk, yang bisa kita kunyah, yang bisa kita hidupi saudara. Paling juga sampai Rabu saudara. Makanya kenapa kita nggak pernah berubah? Karena kita nggak pernah tebus resepnya. Kita tahu firman, tapi kita nggak pernah hidupi firman. Kita nggak pernah berubah. Sekarang saya beritahu kepada saudara, kuasa dari iman itu bukan percaya. Kuasa dari iman ada pada ketaatan. Karena iblis tidak percaya, tapi dia tidak taat. Anda bisa percaya kepada Tuhan, tapi itu tidak mengubah apa-apa sampai Anda taat. Ini saudara, ya kita hanya suka mendengar firman, tapi kita nggak pernah tebus resepnya. Kita dengar bahwa pengampunan menyembuhkan kita. Kita mendengar pengampunan mendatangkan hadirat Tuhan. Pengampunan membuat Tuhan mengampuni kita. Pengampunan membuat doa kita didengar. Kita semua tahu itu. Sudah bertahun-tahun yang lalu kita mendengar. Pertanyaan saya adalah saudara, apakah Anda sudah bisa mengampuni? Waduh Pak, Bapak tidak tahu mertua saya Pak. Lebih enak tinggal di Bosnia daripada tinggal serumah sama dia. Itu
bagaimana saudara Anda bisa mengampuni 7 kali 70 kali jika kamu menghadapi bahaya-bahaya kecil? Dia hanya berkata, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali 70 kali. Entah musuh besar, entah tembok Yeriko kah, entah sungai Yordan kah, entah laut merah kah, entah sebesar apa musuh, entah seluka apa hidupmu. Tapi Tuhan berkata, ampunilah 7 kali 70 kali, saudara. Ya, jadi saudara, masalahnya apa? Masalahnya adalah kita tidak melakukan firman. Makanya kenapa kita tidak tutup? Padahal proses kita supaya daging kita ini mati, saudara, kita harus bisa mengganti kebiasaan kita dari kebiasaan daging menjadi kebiasaan roh. Kan jelas di situ, saudara. Keinginan daging, keinginan roh, gimana caranya Pak hidup dalam roh? Cukup Anda lakuin kolom yang hijau, lupakan kolom yang merah. Itu hidup di dalam roh. Kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, kita hidup di dalam kehendaknya, saudara. Maka lama-kelamaan, saudara, apa yang menjadi kuasa daging itu kehilangan kekuatan. Ya, nah coba Anda lihat sama-sama, saudara, ayat ini. Ya, coba lihat Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Coba kita lihat. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan apa? Firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah apa, saudara? Murid-murid. Firman ini berkata, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku di dalam kamu. Ketika Anda melakukan firman, maka Anda sedang mengizinkan firman itu diam di dalam saudara. Kalau Anda baca ayat ini, saudara, saya mau nanya sama saudara. Di sini ada 2 syarat. Ya, syarat untuk berbuah. Anda bisa dapat ketemu. Syarat pertama, tinggal di dalam Tuhan. Syarat kedua, saya kira dengar saudara. Syarat kedua apa? Firman di dalam kita, betul ya? Syarat pertama untuk berbuah adalah kita di dalam Tuhan. Syarat kedua untuk berbuah adalah firman di dalam kita. Saudara, saya bawa mungkin saudara heran kenapa ini Pak Pendeta bawa kantongan pikir minuman, saudara. Saya pernah bawa ini ke teman-teman yang kemudian dia berkata, saya pikir ini minuman kesehatan, katanya, saudara. Bukan, ini adalah ilustrasi, saudara ya. Daripada bingung saya minta sama siapa, lalu kalau saya bawa sendiri. Kita mau praktekin firman Tuhan ini, saudara. Ya, coba Anda lihat lebih baik. Ayat ini berkata ada 2 syarat untuk berbuah. Yang pertama apa, saudara? Kita tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua adalah firman di dalam kita. Ini adalah Kristus, ini adalah kita. Ya, kalau seandainya saudara, kita ini atau botol kecil ini saya masukkan di dalam toples ini, saudara, seperti ini. Apakah ini memenuhi syarat Yohanes 15? Ya, bila ya, harus pendapat saudara, jangan ragu, saudara. Namanya juga orang sudah dewasa, harus punya pendapat sendiri. Ya, istri beda nggak apa-apa untuk kali ini, saudara ya. Siapa yang bilang kondisi botol ini sudah memenuhi syarat? Ini. Yang bilang belum memenuhi syarat, Pak, ini. Terus yang tidak kanan ini mau pilih mana? Hanya 2 pilihan loh, saudara ya. Syarat pertama adalah jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah. Artinya apa? Kalau 2 kondisi ini dipenuhi, maka Roh Kudus bisa memanifestasikan buahnya. Jika tidak terpenuhi, saudara, maka kedagingan yang akan bermanifestasi dalam hidup kita, orang percaya tidak berubah. Oke? Apakah kondisi ini sudah memenuhi syarat Yohanes 15? Ya, bila sudah, tinggi-tinggi. 1,
1, 2, 3. Yang bilang belum memenuhi syarat. Oke. Masih ada yang bingung ya? Tidak, yang angkat tangan nanti itu Pak Pendeta saja. Pasti benar ya. Yang bilang ini belum, mengapa dan apa alasan saudara? Airnya harus dimasukkan ke dalam. Botolnya dibuka, isi air. Botol kecilnya tidak terisi. Ya, isi air dulu. Berarti saudara ini Dibuka dulu. hanya penuhi syarat pertama, benar kan? Bahwa siapa yang tinggal di dalam aku, ya. Kemudian apa saudara? Syarat kedua terpenuhi tidak? Belum. Tidak terpenuhi Pak, soalnya ini kosong. Saya mau bilang sama saudara, banyak tak orang Kristen hanya penuhi syarat pertama, tapi tidak memenuhi syarat kedua. Banyak. Merasa sudah melayani, merasa sudah puasa, merasa sudah terlibat, merasa sudah memberi, betul? Merasa sudah setia, tapi tanpa melayani kok kering kita ya, capek hati. Tadi Pak WL bilang, gembala gak lihat, manusia gak lihat, sedih, sakit hati sudah. Kok bisa ya? Apakah isi hati kita manusia hanya puas dengan perhatian manusia? Kalau kita bilang iya, berarti ini kosong. Saudara-saudara, oke, kita ikuti. Gimana caranya supaya syarat kedua terpenuhi? Dibuka. Pintar loh diri di sini. Ya, bapak-bapak juga pintar, cuman tidak cepat ngomong, mikir dulu sudah. Kalau wanita ngomong dulu, baru mikir. Ya, benar. Pak bisa terima. Oke ya, saudara ya, kita coba ya. Kalau teorinya benar nih, saudara ya. Memenuhi syarat nggak ini? Masuk. Yang pertama penuhi, yang kedua penuhi. Berarti siapa yang tinggal di dalam aku dan firmanku penuh di dalam dia, maka dia akan. Kalau saudara hanya ada di dalam Kristus, saya mau beritahu kepada saudara. Tadi kita nyanyi lagu kasih karunia. Penebusan Kristus, salib Kristus telah membawa kita yang di luar masuk ke dalam. Tetapi persoalan Kristus dan firman di dalam kita itu adalah persoalan kita. Benar? Tidak otomatis karena Anda sudah menerima kasih karunia. Anda harus tahu saudara bahwa ada 3 tahap: justification, sanctification, glorification. Sanctification justification pembenaran oleh karena penebusan. Sanctification adalah pengurusan. Banyak orang terima Yesus tapi menolak untuk hidup di dalam. Nah, saudara perhatikan baik-baik saudara. Masalahnya di mana saudara? Kenapa orang tidak bisa mengizinkan syarat kedua firman itu di dalam dia saudara? Masalahnya di mana? Di sini. Ini gambaran apa? Ya, untuk ini gambaran apa? Hati tadi kok yang di sini. Ini apa? Ego. Apalagi? Kepahitan kita. Apalagi? Kekerasan hati kita. Apalagi? Keegoisan, keduniawian kita, kedagingan kita. Anda mau sebut apa aja gitu. Tutup ini adalah gambaran yang berbeda-beda kepada tiap orang. Ada orang yang tutupnya adalah kepahitannya kepada mertuanya, menutup terus. Bagaimana Roh Kudus bisa datang? Bagaimana Anda bisa berbuah? Bagaimana firman bisa tinggal di dalam saudara kalau Anda tidak pernah buka ini? Ada juga yang bicara tentang penguasaan diri, kedagingan, hawa nafsu. Anda tahulah saudara, kalau saya sebutkan ini, setiap saudara bisa menulis, membuat data. Ini apa namanya dalam hidup? Apakah Roh Kudus tidak berbuah?
berbuah. Tapi kenapa tidak manifestasi? Karena kita tidak pernah mengizinkan proses yang pertama, di mana proses di dalam kita, firman itu sudah membersihkan kita. Kita tekuni, kita hidupi sudah sampai benar-benar kita mengalami aku bebas. Karena kita nggak mau lepasin ego kita. Kalau saudara berhasil buka ini sudah, disitulah kita akan ngomong sama seperti Paulus. Aku ini hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus hidup di dalam aku. Amin. Disitulah ketika keakuan kita sampai sudah. Anda disakiti oleh manusia, Anda tetap bisa berharap sama Tuhan. Anda mungkin dilukai, Anda tidak dipenuhi kebutuhan saudara oleh manusia, tapi hidupmu lebih dari cukup oleh karena Kristus cukup dalam hidup saudara. Anda melayani secapek-capeknya saudara, setidak diberhargainya semua pelayanan kita saudara, hati kita tetap penuh. Karena memang dipenuhi oleh firman. Coba saudara, tutup rapat-rapat, pelihara kedagingan saudara, pelihara dosa saudara, layani Tuhan. Nanti lihat kering hidup saudara, capek hidup saudara, rutinitas hidup kita. Rasanya gereja menjadi akrab, tidak lagi punya greget. Ya, karena kosong hidup kita. Saudara jangan bicara pengalaman saudara, karena saya itu mengalami sebelum mengerti pewahyuan ini saudara. Melayani Tuhan capek hati, menjadi gembala saudara capek. Saudara jangan pikir jemaat kecewa sama pendeta, pendeta kecewa sama jemaat juga bisa. Tapi saudara mengerti firman Tuhan kasih karunia-Mu lebih dari cukup, membuat kita tidak lagi berfokus kepada penghargaan manusia, tapi kita berfokus kepada apa yang menjadi upah kita yang Tuhan siapkan. Amin. Nah kadang-kadang saudara kita nggak mau mengizinkan proses di dalam mengubah kita, maka Tuhan kadang-kadang pakai cara yang kedua. Coba Anda perhatikan baik-baik. Ya, dikatakan begini saudara. Yakobus 1 ayat 24, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, cara kedua adalah dari luar, lewat kesukaran. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Saudara, kalau Anda baca dalam bahasa Indonesia, maka saudara akan sedikit dangkal. Tapi kalau Anda baca dalam versi bahasa Inggris, Anda akan dapatkan yang lebih dalam. Kenapa kita butuh versi-versi berbeda dari Alkitab? Bukan untuk menggantinya, tetapi untuk mengerti maksudnya. Karena begini saudara, bahasa Ibrani itu punya kurang lebih 22.000 kosakata. Bahasa Inggris punya 11.000 kosakata. Bahasa Indonesia hanya punya 400 kosakata. Bahkan bahasa Jawa itu jauh lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Ya, saya beri contoh sama saudara. Kalau jatuh dalam bahasa Jawa itu apa saudara? Jatuh ke depan. Jatuh ke belakang. Tadi saya senang itu nyungsep itu jatuh ke depan kan? Jatuh ke belakang apa saudara? Jatuh guling. Berundung. Jatuh dari atas saudara. Jeblok. Apalagi jatuh apalagi saya tidak tahu. Saya bukan orang Jawa asli sih, tapi saya di dalam saya tahu sendiri. Apalagi jatuh kemudian keseret begitu sudah. Anda lihat, Anda nggak pernah jelaskan sama orang yang kemarin aku nyungsep. Nah, dia pasti tanya nyungsepnya di lubang mana kan begitu sudah. Tapi kalau kita bilang sama Indonesia, bahasa Indonesia, mereka jatuhnya kayak apa? Karena kurang kaya. Anggap ya saudara ya, kalau jauh lebih kaya. Nah ini adalah versi Indonesia. Anda baca baik-baik. You know that, ya, makin saya lupa ya. Consider in a share give friend
When tests and challenges, dia berkata ketika ujian dan tantangan come at you from all sides. Ketika ujian dan tantangan datang kepadamu dari semua sisi, saudara. Dari depan, kiri, kanan, belakang, ya, atas dan bawah, itu semua sisi. You know that under pressure, engkau tahu bahwa di dalam tekanan itu, ya, your faith life, kehidupan imanmu is forced, dipaksa into the open, untuk buka, ya, and show its true color, untuk memperlihatkan warna yang sesungguhnya. Ya. Yakobus berkata ketika engkau dicobai, saudara, itu menghasilkan ketekunan. Tapi the message berkata bahwa ketika tantangan itu datang menjepit hidupmu, kesukaran pergumulan itu menjepit kehidupanmu, saudara. Di saat itulah, saudara, maka imanmu dipaksa bukan untuk keluarkan apa? Warna yang sesungguhnya. Anda punya biji mangga yang Anda taruh di meja, saudara, tidak akan berbuah. Sekalipun di dalamnya ada benih kehidupan, dia harus masuk ke dalam tanah, dalam kegelapan, dalam kelembapan, dalam tekanan, saudaraku. Disitulah cangkang itu buka, saudara. Ketika cangkang itu buka, kehidupan itu keluar. Itu kehidupan kita. Kenapa hidup kita tidak berbuah, saudara? Karena seringkali, saudara, hidup kita ini terlalu hidup di dalam kedagingan kita. Saya beri Anda contoh, saudara. Ini adalah Roh Kudus, ya, contoh ya, saudara, ya. Roh Kudus mengambil tempat di dalam kedagingan kita. Kelihatan enggak? Enggak. Kita orang percaya, Roh Kudus mengambil tempat di dalam kita. Ini siapa, saudara? Kedagingan kita, tuan rumah yang lama. Dibutuhkan apa, saudara? Palu kesukaran untuk menghancurkan ego kita. Dibutuhkan apa, saudara? Kesulitan untuk menghancurkan semua kepahitan kita. Saya mau nanya sama saudara, lihat dikit, Pak. Nah, disinilah kita berkata, kalau mengasihi, aku sudah bisa mengasihi sih. Tetapi kalau menguasai diri, rasanya belum. Nah, berarti ada bagian kedagingan yang belum berhasil kita kuasai, yang belum berhasil kita taklukkan. Bukan penguasaan diri belum berbuah, bukan penguasaan diri belum ada, tetapi masih belum naik tahta. Sampai nanti, saudara, ketika satu persatu dihancurkan, maka kita akan keluar. Hidup kita bukan lagi kita, Kristus. Hidup yang buram, hidup yang kabur menjadi transparan, dan orang lihat Kristus dalam hidup kita. Dan orang bilang begini, saudara, sejak kita percaya, kita tumbuh dalam kedewasaan. Ketika keinginan roh menjadi dominan, lebih dominan dari kedagingan kita, maka disitulah seseorang jadi dewasa di dalam Tuhan. Jangan pernah usir kedagingan kita. Kedagingan, kata kita, harus dimatikan. Karena kedagingan bagian dari jiwa kita. Anda tidak bisa bilang, semua hawa nafsu aku tangking dalam nama Yesus. Nanti tidak boleh nafsu makan, tidak punya nafsu apa-apa, saudara. Bahaya juga itu, saudara. Semua rasa takut aku tangking dalam nama Yesus. Wah, Anda nyebrang jalan ditabrak orang, saudara. Semua perlu, tapi kedagingan membuatnya menjadi liar dan tak terkendali. Roh Kudus harus menjadi menguasainya, saudara. Kalau Anda lihat ini, saudara, Musa adalah orang yang dihancurkan kedagingannya, orang yang dihancurkan, saudara, apa? Keegoisannya, saudara. Tuhan panggil Musa ketika usianya 80 tahun dalam keadaan gagap, ketakutan, buronan, dan tidak punya kuasa. Tuhan tidak panggil dia di usia 40.
Tuhan panggil dia dalam kondisi gagap, takut, buronan, nggak punya kuasa. Ya, Tuhan berikan kepada Abraham, saudara, janji keturunan ketika Abraham sudah tua, makin ujuk, dan secara manusia tidak ada dasar untuk berharap. Sarah umurnya 90 tahun. Supaya apa, saudara? Ketika nanti Musa berhasil, tidak ada Musa yang dimuliakan. Ketika nanti Abraham menjadi bapak banyak bangsa, tidak ada Abraham yang dimuliakan. Semua adalah kasih karunia. Amin, saudara. Hari ini Anda mau pilih mana? Dua proses ini tidak bisa dihindari. Kita harus dengan rela hati hidup di firman, dan kita harus siap ketika persoalan datang untuk membongkar segala sesuatu dalam hati kita. Dan kita bilang, semua persoalan ini untuk membuat hidupku dan semua hatiku dibersihkan Tuhan, dimurnikan Tuhan. Dan Anda akan lihat, saudara, fruit of the Holy Spirit, Roh Kudus akan memanifestasikan 9 buah dalam kehidupan kita. Dan kita akan merasa, aku bukan aku yang dulu. Kalau kamu ketemu saya dulu dan ketemu saya sekarang, kamu akan kaget. Karena kamu lihat perbedaannya. Dan kalau kita melakukan di gereja, apa bedanya saya sama dulu? Dulu kamu banyak waktu, sekarang sibuk pelayanan. Itu bukan tanda Anda dewasa. Tapi kalau orang bilang, dulu kamu pemarah, sekarang kamu sungguh-sungguh bisa mengampuni, bisa berbelas kasihan, bisa bermurah hati. Itu bukan kamu. Baru Anda bisa lihat, aku sudah berubah. Amin. Ya, mari sama-sama datang kepada Tuhan. Ada satu lagu mungkin bisa dibantu nyanyikan. Semua karena anugerahnya. Bisa ya? Sehingga bisa bantu saya, atau mungkin sebaiknya bisa bantu. Mengikut Yesus itulah kesukaan dia. Kalau bisa ya.